warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Istiana Ningsih, SST MK, salah satu dosen program studi kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini untuk memenuhi kelengkapan pengajuan syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Video PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam video ini, bidang pengajaran yang diambil adalah mata kuliah inti program studi kebidanan, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui dengan total 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pada mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar, teori, serta dapat melakukan deteksi dini, konsultasi, dan kolaborasi pada asuhan nifas dan menyusui. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2 aspek sikap, kemudian 2 aspek keterampilan umum, 3 aspek pengetahuan, dan 2 aspek keterampilan khusus. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 7 CPMK pada mata kuliah ini. Metode dalam mata kuliah ini yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment yang melingkupi discovery learning, simulasi atau role play, praktik klinik, case study, dan small group discussion. Pada mata kuliah ini memiliki komponen proporsi penilaian yang mencakup aspek kognitif dengan komitmen evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian basis evaluasi psikomotor dengan komitmen evaluasi uji praktikum, dan untuk aktivitas partisipatif dengan case-based learning dan refleksi praktik lapangan, juga hasil proyek dengan media edukasi asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa referensi yang terbagi menjadi referensi utama yang terdiri dari buku-buku karya saya bersama tim yang telah ber-ISBN dan mendapatkan haki, yaitu salah satunya adalah buku Ajar Nifas dan Menyusui, buku Pijat Laktasi, dan buku Penuntun Calon Ibu. Dan juga untuk referensi pendukung, hasil-hasil penelitian dan pengabdian sesuai dengan roadmap yang ada dalam penelitian hasil yang tercantum pada Google Scholar. Untuk referensi lainnya juga ada di dalam YouTube dan juga dapat diakses oleh mahasiswa di dalam Edlink dan Siakat. Selamat menyaksikan video pembelajaran dengan judul Support Sistem Breastfeeding atau dukungan untuk ibu menyusui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangatnya, ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai ya kegiatan perkuliahan pada hari ini, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
kasih ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sesuai di RPS ya yang sudah teman-teman lihat ya, tentang support system untuk keberhasilan menyusui ya. Sebelum kita mulai materi, tadi sudah selesai doa, teman-teman boleh mengisi presensi di link ya yang ada di si akad, silahkan boleh diisi presensinya ya. Sudah ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, kita akan mulai untuk support sistem untuk keberhasilan menyusui ini ya. Ini pertemuan kita ya yang sebelumnya memang sudah ada bahasan ya tentang apa? Lingkup ASI ya, dan manajemen laktasi seperti itu ya. Kira-kira menurut teman-teman ya, kenapa seorang bidan harus belajar tentang support system untuk keberhasilan menyusui? Kita sudah belajar lingkup ASI, kita juga sudah belajar perubahan psikologis gitu ya pada Ibu Nifas ya. Siapa yang mau memberikan pendapat? Ya? Izin menjawab Ibu, kalau menurut saya kenapa bidan harus mempelajari support breastfeeding? Karena seperti yang kita tahu, dengan kita mensupport ibu, dengan berada di samping ibu, ibu akan merasa dia tidak sendirian, sehingga dengan dia self edukasinya meningkat, bisa menurunkan stres, apalagi kalau misalkan anak pertama biasanya masih depresi postpartum dan sebagainya macamnya, sehingga bisa meningkatkan hormon oksitosin sehingga membantu keberhasilan menyusui juga. Baik, terima kasih Sofi ya. Jadi memang dari materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari itu ada hubungannya pastinya ya. Karena kita tahu dalam hal psikologis Ibu Nifas ya ada perubahan dan adaptasi ya, sehingga memang sangat mempengaruhi ibu dan salah satu faktor yang akan mendukung pemberian ASI eksklusif ya. Maka perlunya kita mengetahui ya apa saja sih support system untuk keberhasilan menyusui ya. Kita lanjutkan ya. Ini untuk capaiannya ya. Capaiannya adalah teman-teman memahami bagaimana dukungan keberhasilan menyusui tadi seperti yang sudah teman-teman sampaikan. Kemudian kita juga akan membahas tentang efikasi diri menyusui ya. Apa itu efikasi diri menyusui? Yaitu kepercayaan diri pada ibu menyusui ya. Hanya untuk hari ini kita akan bahas tentang dukungan keberhasilan menyusui saja. Untuk efikasi diri ya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke. Kemudian referensi ya, materi itu juga sudah ya di-share ya di link ya si akad. Jadi teman-teman sudah bisa akses ya. Sudah ya, sudah diakses. Oke. Jadi ini referensinya yang pernah saya waktu sampaikan juga ya waktu lalu, bahwa ini ada beberapa referensi utama, yaitu buku-buku karya ibu ya. Ada buku Mata Ajar Nifas dan Menyusui ya. Kemudian ada buku Penuntun Calon Ibu, dan juga ada buku Pijat Laktasi yang memang salah satu ya bentuk dukungan kita untuk memberikan support gitu ya kepada ibu menyusui ya. Kemudian juga ada referensi pendukung, saya share ini adalah Google Scholar, jadi penelitian-penelitiannya saya ya. Lalu ada referensi-referensi baik dari yang internasional, nasional. Oke, kita lanjut visi program studi ya. Visi program studi apa? Visinya? Oke, alhamdulillah ya. Masih terus teringat apa visi program studi kebidanan FKK UNJ ya. Jadi dengan visi ini menghasilkan lulusan bidan yang unggul dalam bidang konseling ya, ibu dan anak, maka support konseling ini merupakan salah satu bentuk support sistem ya. Dengan konseling bisa mengetahui ya kebutuhan ibunya. Maka teman-teman
wajib memahami gitu ya bagaimana support system itu. Oke? Ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini apa masalah yang terjadi? Mental health ibu nifas ya, yang memang perlu dan amat sangat harus diperhatikan begitu ya. Sehingga dengan kejadian kecemasan gitu ya, mungkin ibunya juga stres gitu ya dengan menghadapi berbagai perubahan kondisi dengan adanya bayi baru lahir, harus menyusui dan yang lainnya. Itu juga dengan adanya support maka banyak hal yang didapatkan oleh ibu ya. Oke. Tadi terkait keberhasilan menyusui ya, kita tahu bagaimana nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahan ya terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Siapa teman-teman yang ingin membacakan surat? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun. Baik, jadi kita pahami betul ya bahwa di surat Al-Baqarah ayat 233 juga dianjurkan ibu menyusui selama 2 tahun ya. Oke, kita akan lanjut. Terima kasih ya Halimah. Ya, untuk dukungan menyusui ya. Dukungan menyusui bisa kita lihat ya. Ini waktu saya melakukan konseling, karena salah satu peran kita adalah memberikan konseling ya. Coba, jadi betapa dukungan ini memiliki pengaruh yang amat sangat besar untuk produksi ASI. Kenapa? Karena pada saat seseorang mendapatkan support maka akan mengeluarkan hormon-hormon yang menyebabkan ibu menjadi termotivasi, percaya dirinya tinggi gitu ya, sehingga yakin dan ASINya juga akan semakin bertambah. Lalu dukungan support emosional juga cara mudah ya di hari-hari pertama. Bagaimana, bayangkan kalau di hari-hari pertama apa yang terjadi? Ibunya bagaimana? Apa yang dirasakan?
lelah, ya begitu, sehingga butuh support. Salah satu support dari teman-teman adalah memfasilitasi ibu untuk istirahat yang cukup, ya, walaupun dengan apa, kondisi tetap bonding gitu ya, tetap rawat gabung seperti itu. Untuk ibu menyusuinya, ya, cara ASI perah, ya, cara apa namanya menyimpan ASI perah, kemudian apa? Ayah ASI gitu ya, perannya ayah ASI ya. Jadi banyak sekali yang bisa teman-teman apa namanya dapatkan di sini. Nah ini coba lihat ya. Jadi banyak sekali gitu ya yang bisa kita lakukan. Teman-teman ada medsos? Ada ya. Coba teman-teman punya medsos ya. Kemudian juga teman-teman punya komunitas begitu ya. Menurut teman-teman, jadi kira-kira apa saja yang bisa dilakukan ya oleh teman-teman sebagai mahasiswi kebidanan untuk melakukan support system ya kepada ibu menyusui? Ada? Ya? Ada? Siapa? Baik, Ibu izin menjawab. Mungkin yang bisa kami bisa lakukan yaitu membuat video singkat bagaimana menyusui yang baik dan benar. Terus kita bisa membuat cara menyimpannya dan lain-lain, atau poster yang mudah dilihat dan singkat gitu yang bisa dibuat oleh kita. Ya, oke. Ya, baik, terima kasih Salsa. Ya, oke, teman-teman, tak terasa sudah mau di akhir sesi pertemuan ya. Seperti biasa, silahkan buka adlink si akapnya. Di situ ada kuis ya yang harus teman-teman isi ya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Silahkan untuk mengerjakan. Ya, baik, sudah selesai? Ya, oke, sudah selesai. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hasilnya ini bagus sekali ya hasilnya ya. Rata-rata ini nilainya di atas 80 ya, 82. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya ya. Semoga materi hari ini bisa teman-teman aplikasikan nanti ya, dan pastinya membawa kebermanfaatan ya untuk masyarakat, khususnya ibu menyusui gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang dapat menyimpulkan ya tentang support system breastfeeding ini ya? Oh, salah. Baik, Ibu izin untuk memberikan simpulan ya Bu dari materi yang Ibu sudah sampaikan. Baik, simpulan yang bisa saya ambil dari materi Ibu yaitu ternyata support breastfeeding ini sangat penting ya Bu, apalagi dilakukan untuk tenaga kesehatan terutama bidan itu dengan online dan offline. Adapun dukungan lain yang diberikan salah satunya adalah dari lingkungan, keluarga, serta dari lingkungan kerja tersebut. Salah satunya tadi sudah teman-teman sampaikan itu tuh memberikan ruangan untuk menyusui gitu Bu, serta dukungan dari suami dan lainnya. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih Salsa. Jadi kita sama-sama sudah ketahui kesimpulan materi kita hari ini adalah begitu pentingnya breastfeeding support ya, dan bisa dilakukan baik secara online ataupun offline. Dan dimana breastfeeding support ini juga kita tahu bahwa ada anjurannya di surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, kemudian banyak sekali yang bisa kita kerjakan ya, bisa poster ya, edukasi dengan berbagai macam, kemudian dengan penyediaan ruang laktasi, kemudian dengan IMD, fasilitas rawat gabung, dan masih banyak lagi ya. Oke, dan ini penting sekali untuk efikasi diri, maka kita akan pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang efikasi diri ibu menyusui ya. Baik, sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, dan kita sama-sama berdoa untuk selesai kegiatan.
Baik teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.